Bab 212. Di Jiangling, beberapa hari kemudian di gedung grup Chu, Gary Chu sedang memimpin rapat resmi pertamanya di perusahaan itu. Kemarin ayahnya sudah memberikan informasi bahwa perusahaan milik David Oei, tepatnya milik Katz, bisa diambil alih. Hari ini Gary diminta terbang ke ibu kota untuk menandatangani pengalihan itu. Sebelum ia berangkat sengaja untuk rapat di pagi harinya, menunjuk Georgie sebagai direktur utama dan Lydia sebagai direktur keuangan, sedangkan jabatan lain tidak berubah dan juga mengatur produksi untuk ditahan hingga ia bisa mengatur perusahaan barunya di Jiangnan. Setelah rapat itu, maka Gary ditemani oleh Georgie terbang ke Tianjin. Terbangnya Gary dan Georgie ke ibu kota tidak lepas dari pengawasan 5 keluarga besar. Berita itu pun sampai di puncak Ka'bah. Mereka yang mengambil alih pabrik milik keluarga Oei di Jiangnan dan menghasut rakyat untuk memboikot produk kita, kata John Lee. Franklin tertawa lalu berkata, biarkan saja kita ikuti permainan mereka. John Lee tersenyum lalu berkata, aku akan pulang ke ibu kota untuk berdiskusi dengan keluarga lainnya. Franklin mengangguk lalu berkata, ayah, mereka ingin menguasai pasar, maka berikan kepada mereka. Tentu mereka menghasut rakyat untuk memboikot produk kita, jadi biarkan. Jadikan kesempatan ini untuk menarik subsidi kita kepada pemerintah, dan biarkan rakyat yang bodoh merasakan. John Lee tersenyum menjawab, baiklah, jika benar rakyat terhasut, maka aku akan menghentikan bantuan kita. Semua dia mendengar pembicaraan ayah dan putranya itu. Sementara di kaki bukit, Rianti mendengar cerita ibunya, bagaimana masa muda ibu dan ayahnya. Mereka berdua saling mencintai, namun karena aturan keluarga yang memaksa ayahnya mengambil keputusan menikah wanita keluarga Chin. Semua telah berlalu, sekarang ibu sudah berada di sini bersama ayah dan aku, kata Rianti sambil merebahkan kepalanya ke pelukan ibunya. Anggiani tersenyum mengelus kepala putrinya dan ia berkata, dulu aku selalu berdoa semoga dapat berjumpa denganmu. Ternyata doaku terkabul, bahkan diberikan bonus bukan hanya berjumpa namun tinggal bersamamu. Rianti tertawa lalu berkata, dan aku sedari kecil berdoa agar dapat bertemu ibuku. Kedua orang itu tertawa lepas hingga George masuk mengganggu kebahagiaan kedua orang itu. Mereka sudah terlalu, George berkata sembari duduk. Anggiani yang masih mengelus kepala Rianti tersenyum mendengar kata-kata suaminya itu. Lalu ia berkata, semua memang harus begitu dalam dunia bisnis, semua demi keuntungan, terkadang keluarga pun disikat. George menggeleng kepalanya lalu berkata, jika Fire itu tidak masalah, namun menghasut rakyat agar memboikot produk 5 keluarga besar itu sudah terlalu. Rianti bangun dari pangkuan ibunya, lalu duduk dan berkata, ayah, jika rakyat terhasut maka itu sebuah kerugian untuk mereka. Engkau benar, jika keluarga Lee mencabut subsidinya maka harga akan melambung tinggi, jawab George lagi. Rianti yang sekarang berdiri lalu berkata, aku akan meminta ayah John menghentikan subsidi kepada rakyat. Ketika hendak melangkah, Rianti ditahan oleh Anggiani sembari berkata, kita lihat perkembangannya dahulu, sejauh apa rakyat negeri ini terhasut. Ibu, jika mereka sudah terhasut dan keluarga Lee menghentikan subsidinya, maka rakyat yang tidak terhasut akan ikut menderita, Rianti kembali berkata. Anggiani tersenyum melihat putrinya memiliki kebaikan seperti itu. Lalu ia berkata, putriku, kakakmu itu pernah merasakan bagaimana rasanya menderita. Tentu ia tidak akan membiarkan rakyat negeri ini menderita. Jika Tuan Besar Lee mengambil keputusan menarik subsidinya, itu hanya sementara untuk membuat jera rakyat negeri ini karena tidak menghargai keluarga Lee. Mendengar ini, Rianti kembali duduk di sisi ibunya. George berkata, yang aku sampaikan terlalu itu bukan rakyat negeri ini, namun kakak pertama dan keluarganya. Rianti dan Anggiani tidak memberikan pendapat mereka karena menyangkut keluarga kakak pertama. Mereka berbuat seperti itu mendukung musuh, sedangkan mereka tahu siapa Cecilia itu, siapa Tania nanti, dan siapa Rejang nanti, tambah George. Rianti tersenyum mendengar kata-kata ayahnya, lalu ia berkata, ayah, paman pertama dan keluarganya dari dahulu tidak pernah menyukai kakakku. Tidak heran mereka melakukan itu demi kepentingan mereka tanpa berpikir bagaimana nasib keluarga Chu. George mengangguk lalu berkata lirih,
Jika mereka tidak sukses, maka kemana mereka akan pergi lagi? Aku sudah tidak menganggap mereka sebagai keluargaku lagi. Dahulu kakakku sudah memberikan maaf kepada mereka, namun sekarang mereka masih melakukannya lagi. Jawab Rianti sembari tersenyum, membayangkan keluarga itu menjadi gelandangan. George menatap putrinya, lalu dia pun berkata, walau bagaimanapun ia adalah kakakku, aku tidak dapat melepasnya begitu saja. Mendengar ini, Anggiani ikut menyampaikan idenya. Ia pun berkata, menurutku engkau benar, putriku pun benar. Namun jika ditelaah, perkataan putrimu itu masuk akal bagiku. Engkau ingat apa yang ibumu katakan ketika kita berkunjung ke Qingzhou? Ia meminta kita menjaga hubungan baik dengan keluarga Li dan Lu, bukan? George mengangguk membenarkan. Melihat ini, Anggiani berkata lagi, aku yakin pesan yang sama juga diterima oleh kakak pertama. Sekarang ia mengingkari pesan itu, bahkan terang-terangan menantangnya. Jika ia keluargaku, maka tanganku sendiri yang akan memenggal kepalanya. Mendengar ini, George terdiam. Rianti tersenyum menang karena ibunya memihak dengan pendapatnya. Dulu waktu kakakku diusir, paman kedua sakit. Mereka memberikan uang pas-pasan untuk paman kedua dan Bibi Rose. Yang terburuk, jika mereka gagal, kita melakukan hal yang sama, tambah Rianti. George mengangguk membenarkan pendapat putrinya. Sudahlah, aku akan kembali ke markas, kata George, berdiri meninggalkan istri dan putrinya. Anggiani bertanya, apakah engkau tidak makan siang di puncak dulu? Setelahnya baru kembali ke markas. George menggeleng kepalanya lalu berkata, aku malu bertemu dengan mereka karena ulah kakak pertama. Rianti dan ibunya diam. Mereka berdua pun bersiap naik ke puncak untuk makan siang. Saat makan siang di puncak masih seperti biasa, namun setelah makan siang, Frankly mengajak ayahnya serta beberapa tetua untuk berkumpul di aula pertemuan. Saat semua sudah berada di aula, Frankly berkata, tantanganku kepada Maxung diterima. Kami akan berduel sebulan lagi. Masih ada waktu bagimu untuk mematangkan semua jurus, John Lee berkata. Sedangkan yang lain hanya diam karena pertarungan di tingkat Frankly hanya ada dua kemungkinan, yaitu mati atau hidup. Jikapun semua hidup, setidaknya akan cacat. Oleh karena ini, semua diam, hanya John Lee yang berani berkata. Frankly tersenyum menatap ayahnya lalu berkata, ayah benar, ini juga berarti masalah keluarga Chu harus selesai sebelum aku berangkat. John Lee tersenyum mengangguk. Ia lalu menjawab, engkau tenang saja. Besok aku akan mencabut subsidi keluargaku ke pemerintah karena di siap produk kita sudah diboikot. Aku percaya ayah sanggup, jawab Frankly. Tufu bangkit lalu bertanya, apakah kita akan berangkat segera tuan? Frankly menggeleng kepalanya lalu ia menjawab, masih sebulan, kita masih bisa memanfaatkan waktu untuk mematangkan jurus kita. Di manakah tempat engkau akan bertarung melawan Maxung? Tanya Jackson sembari mengelus janggutnya. Frankly pun menjawab, di puncak Kailes, di sana tempat tinggalnya. Mendengar jawaban ini, Jackson kembali berkata, itu salah satu puncak tertinggi, yang berarti Maxung memang salah satu yang terbaik di sana. Memang di pegunungan Himalaya memiliki aturan yang tidak tertulis. Semakin tinggi tingkat seseorang, maka semakin tinggi puncak yang bisa ia tempati. Untuk merebut tempat tinggal para petapa akan mengadu ilmu mereka, maka hanya sang pemenang yang akan menepati puncak itu. Semakin tinggi puncak, maka semakin tinggi tingkat seorang petapa. Frankly memahami ini, lalu ia berkata, ini menunjukkan tingkat yang dimiliki oleh Maxung. Ini juga berarti ia lawan yang kuat. Aku pikir 15 hari cukup untuk mematangkan semua jurusku, tambah Frankly. Semua setuju, lalu pertemuan itu bubar. John Lee yang rencananya besok baru berangkat merubah jadwalnya. Ia berangkat sore itu juga pulang ke ibu kota. Keberangkatan mendadak John Lee menjadi pertanyaan banyak penghuni bukit, termasuk istrinya, Anita Lu. Kenapa ayahmu mendadak pulang? Tanyanya. Frankly tersenyum menjawab, Isia rakyat sudah terasut dan memboikot produk kita. Mendengar ini, Cecilia yang juga berada di sana hanya tersenyum. Namun tidak bagi Anita Lu. Apa yang kau sembunyikan? Tanyanya lagi. Frankly tidak bisa menjawab, hanya menggaruk-garuk kepalanya. Sedangkan yang lain hanya diam, tidak berani ikut campur pembicaraan ibu dan putranya itu. Cecilia mendengar pertanyaan ibu mertuanya menatap suaminya, seakan ikut bertanya. Frankly yang menatap istrinya tersenyum lalu berkata, tantanganku diterima oleh Maxung. Anita Lu terdiam, begitu juga Cecilia. Dia menatap Frankly dalam-dalam. Renata yang duduk di sisi Anita bertanya, kapan pertarungan itu? Kurang dari 1 bulan lagi, Bibi, jawab Frankly. Renata tersenyum lalu ia berkata, masih banyak waktu.
Jadi engkau yang meminta ayahmu pulang agar menyelesaikan masalah keluarga Chu sebelum engkau berangkat? Kembali Anita Lu bertanya. Franklin mengangguk lalu ia menjawab. Ibu benar, aku tidak ingin pesta pernikahanku terganggu karena masalah keluarga Chu. Jika ibu tidak bertanya, kapan kau akan memberitahu aku bahwa engkau akan berangkat? Tanya Cecilia. Franklin tersenyum sedih, lalu ia pun menjawab, istriku, kepadamu aku sudah berjanji untuk tidak menutupi apapun rencanaku nanti malam. Aku akan memberitahukan padamu. Cecilia tersenyum memegang tangan suaminya, lalu ia bertanya lagi. Ia pun berkata, bagaimana rencanamu selanjutnya? Pertanyaan Cecilia juga menjadi pertanyaan penghuni bukit itu. Namun tidak ada yang berani bertanya seperti Cecilia atau Anita Lu. Aku akan mematangkan semua jurus yang aku dapat dari putriku. Setelah cukup, maka aku akan berangkat, jawab Franklin. Anita Lu kembali bertanya. Ia pun berkata, apakah di Qinghai tempat pertarunganmu atau di utara? Jika di utara, aku akan minta keluarga Du mengaturnya. Franklin yang mendengar pertanyaan ibunya pun menjawab, tidak ibu, kami akan bertemu di tempat tinggal Maksung, di pegunungan Himalaya. Di puncak apa dia tinggal? Tanya Mulani sembari menggendong Rejang. Kayu les, jawab Franklin. Setinggi itukah tingkatnya? Kembali Mulani bertanya dengan penuh keterkejutan. Anita Lu menatap Mulani, tidak paham maksudnya. Mulani tersenyum lalu berkata, semakin tinggi tingkat seseorang, maka semakin tinggi puncak yang bisa ia tempati. Walau Kailash bukan puncak tertinggi, namun itu adalah puncak kuno, tempat agama Tao berasal. Berarti ada puncak yang lebih tinggi lagi, tentu di sisi orang-orang yang tingkatnya sudah sangat tinggi. Tambah Anita Lu bertanya, penuh penasaran. Mulali mengangguk membenarkan. Tetua Jang yang mendengar itu hanya tersenyum, lalu ia berkata, pegunungan Himalaya terdiri dari banyak puncak, namun yang puncak tertinggi tidak pernah ada yang berani menempatinya. Kenapa? Tanya Anita Lu.